Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas, ini rekapitulasi masih terus dilakukan oleh KPU RI, kemudian pelantikan nanti baru akan terjadi pada bulan Oktober. Tapi salah satu ketua umum partai yang berada di koalisi Indonesia Maju, begitu Partai Golkar, sudah ada kode-kode begitu ya untuk dalam tanda kutip soal jatah menteri ya kan. Nah, kita masih membahasnya bersama dengan rekan koalisi, ada Partai Amanat Nasional, kemudian juga ada Partai Gerindra dan juga ada Mas Umam. Menyambung dialog kita tadi, Bung Saleh, ini kan bisa dikatakan Partai Golkar tadi Mas Umam mengatakan percaya diri karena perolehan suaranya lagi di atas angin, bahkan kepercayaan dirinya surplus begitu ya. Meminta 5 jatah menteri begitu kalau tidak salah. Nah, kalau dari Partai Amanat sendiri, kalau boleh gitu ya untuk mengatakan sebenarnya inginnya berapa sih untuk kursi menteri? Ya, kalau Partai Amanat Nasional kan tidak bisa melakukan pengandaian dulu sebab tadi memang kita harus menentukan dulu struktur kabinetnya seperti apa. Kalau melihat yang sudah 3 kali mendampingi Pak Prabowo begitu setia gitu, idealnya berapa? Jadi struktur kabinet itu ada dalam undang-undang. Yang sekarang undang-undang berlaku itu adalah undang-undang yang dipakai oleh Presiden Jokowi sekarang itu. Nah, andai kata misalnya ada kepentingan untuk misalnya merubah struktur itu, tentu harus ada perubahan dalam undang-undang itu. Nah, karena itulah maka ini kan belum bisa dipastikan ini semua totalnya seperti apa gitu. Dan karena itu ya Partai Amanat Nasional tentu bagian daripada koalisi ini, dan tentu kami berharap bahwa sebagai bagian dari koalisi ini kami juga bertanggung jawab untuk menyukseskan pelaksanaan programnya Pak Prabowo ke depan. Dan perlu juga diingat bahwa sebetulnya Partai Amanat Nasional kan selama ini sudah bersama-sama dalam katakanlah perjuangan. Kalau bahasanya sih dalam dukanya gitu, ya kan? Nggak hanya suka tapi dukanya juga. Ya, dukanya. Nah, sekarang kan lagi ada sukanya nih sedikit nih ya. Ya tentu kita juga berharap ikut dalam bagian itu. Nah, soal berapa jumlahnya dan seterusnya, saya kira itu porsi daripada para ketua umum. Dan tentu Partai Amanat Nasional tentu berharap akan ikut serta di dalam pemerintahan ke depan itu. Karena kami sudah dua pemilu, sudah 2 kali pilpres kalah gitu. Jadi karena itu tentu yang sekarang ini kita berharap karena sudah menang ya tentu kita bagian daripada pemerintahan ini gitu. Jadi tentu ya akan berbeda kalau kita dulu ada di luar dengan ada di dalam. Tanggung jawabnya pasti akan lebih berbeda. besar. Iya, tanggung jawab kita untuk menyejahterakan rakyat dan memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat itu akan jauh lebih tinggi ya dibandingkan kalau kemarin kita berada di luar gitu. Kalau di luar kan hanya mengontrol saja, hanya memberikan masukan ya, kemudian hanya melakukan pengawasan. Nah, kalau sekarang ya tentu melaksanakan, mengeksekusi program gitu, bahkan berpikir bagaimana memberikan program-program terbaik bagi masyarakat gitu. Jadi kalau PAN itu fokusnya ya bagaimana menyukseskan Pak Prabowo ke depan, Prabowo Gibran. Ya kan, itu sebetulnya targetnya gitu. Oke, kan partai Anda PAN ini sudah 3 kali begitu ya setia begitu bersama Pak Prabowo. Berarti lebih dari 3 kursi menteri dong? Atau 3 saja cukup? Saya kira Pak Prabowo itu sudah sangat dekat dengan PAN. Dan bukan hanya itu, beliau kenal kok nama-nama kita ini dalam beberapa kali pidato itu. Beliau kenal pengurus-pengurus Partai Amanat Nasional. Itu artinya apa? Artinya beliau sangat dekat dengan kita. Bahkan di dalam iklan-iklan media sosial kita, Pak Prabowo ikut joget-joget dengan para pengurus Partai Amanat Nasional. Karena apa? Karena kami memang menginginkan politik itu bergembira, bersukaria gitu, bukan saling menjelekkan, bukan saling fitnah, ya kemudian cari-cari kesalahan orang, enggak begitu. Tapi yang perlu kita lakukan itu adalah tindakan-tindakan yang produktif. Nah, justru itu kan menandakan kedekatan kami dengan Pak Prabowo. Masalahnya begini, kalau kita sudah dekat dengan Pak Prabowo, maka Pak Prabowo itu saya yakin juga tidak akan ragu untuk memberikan amanah kepada kader-kader Partai Amanat Nasional untuk duduk di kabinetnya gitu. Nah, tinggal sekarang posisinya apa gitu. Jangan sampai misalnya diberikan amanah terhadap satu posisi tertentu gitu, di mana mungkin kader kami tidak pas di situ misalnya. Ya, di situ mungkin akan ada pembicaraan di tingkat katakanlah ketua umum gitu, dengan gitu loh.
Jadi kita juga tidak mau mendahului, makanya saya katakan kita fokus dulu lah menyelesaikan rekapitulasi ini. Soalnya kubu sebelah itu kan juga udah garang-garang sekali kalau kelihatannya menyiapkan ini itu segala macam kan gitu. Dan tentu kita juga harus mempersiapkan itu. Ini ada Pak Habibur Rahman lagi nunggu-nunggu nih kapan ke jalur hukum kan gitu. Kami senang sebetulnya kalau dilakukan melalui jalur hukum gitu. Sehingga dengan demikian ini bisa selesai dengan cepat. Jangan pakai jalur politik. Ya kalau melalui jalur politik itu bisa lambat gitu. Jadi itu harapan kami seperti itu. Tapi nggak ada lah ya berarti gejolak-gejolak gitu ketika Pak Erlangga mengatakan ya komposisi minimalis 5 menteri lah kalau Partai Golkar. Jadi begini, khusus dengan Pak Erlangga itu, Zulkifli Hasan dan Pak Erlangga itu kan dari awal tuh sudah membentuk koalisi bersama. Kemarin ikut dengan P3, ingat tuh. Kemudian P3 kan pindah ke sebelah. Waktu itu kami belum menentukan siapa capres dan cawapresnya. Kami itu sudah bersama dengan Pak Erlangga gitu. Jadi begitu kita berkomitmen untuk mendukung Pak Prabowo juga bersama-sama, dan kami ikut bersama-sama deklarasi dengan Golkar. Karena itu tentu apa yang disampaikan oleh Pak Erlangga itu ya bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan. Dan menurut saya apa yang disampaikan Pak Erlangga itu kan bagian daripada katakanlah ya pembicaraan politik yang saya kira wajar disampaikan sebagai ketua umum, sebagai ketua umum partai politik yang saya lihat memang peningkatan suara di dalam pileg kemarin tuh saya kira luar biasa ya. Jadi ini sebagai bagian dari proses dan dinamika politik yang tentu kami sangat menghargai itu gitu. Meskipun Partai Amanat Nasional tidak terburu-buru untuk katakanlah minta kami harus 5, 6 atau 3, 2 gitu, enggak seperti itu. Jadi nanti insya Allah pada saatnya kita akan membicarakan ini, dan saya harap memang ini tidak terlalu dibesar-besarkan gitu, karena ada hal-hal yang wajar saja dalam politik. Tidak mau terburu-buru kalau Partai Amanat Nasional. Karena gini Mbak, gini, ya saya tambahkan sedikit, karena memang politik itu kan targetnya itu masing-masing partai itu adalah mendapatkan kekuasaan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Memang itu target daripada politik. Kalau enggak ya kalau jalur organisasi massa misalnya bukan jalur organisasi politik ya tidak akan berharap seperti itu. Nah karena itulah wajar saja kalau Pak Erlangga menyebut kursi kabinet. Nah kursi kabinet itu bagian dari kekuasaan. Gitu. Mas Habib ini gimana nih kalau dari Partai Gerindra sendiri bagaimana? Apakah jangan-jangan Partai Gerindra dapat kursi lebih banyak nih? Kan pasti ada orang yang berpandangan seperti itu. Termasuk juga khawatir nggak soal pandangan yang cukup miring begitu? Aduh capres aja belum dilantik, kenapa sudah membahas soal menteri? Mas Habib, respon Anda? Ya saya pikir tidak ada hal yang tendensi negatif dari yang disampaikan oleh Pak Erlangga Hartarto. Kami menghormati beliau ya, dan tentu dari statement tersebut ada konteksnya yang mungkin bisa kita kaji lebih dalam, konteksnya seperti apa. Yang pasti beliau tidak akan mungkin memaksa ya Pak Prabowo misalnya atau teman-teman koalisi yang lain untuk menerima apa yang beliau sampaikan. Ya, namanya aspirasi tentu boleh-boleh saja. Nah, terkait Partai Gerindra sendiri, kami akan tunduk dan patuh pada apa yang akan diputuskan oleh Pak Prabowo, karena basisnya ya, dasarnya kan itu hak prerogatif beliau. Apakah kami akan mendapatkan jatah istilahnya ya dalam tanda kutip posisi-posisi tertentu ya monggo kami akan ikut. Tapi kalau kami ikuti rekam jejak beliau lagi-lagi ya, Pak Prabowo itu dipastikan akan akan memperlakukan semua pihak secara adil. Tidak ada anak emas, misalnya Gerindra partai beliau ya kan, lalu di anak emaskan. Tidak paling akan banyak ada prinsip, gitu misalkan. Iya. Tidak akan ada prinsip seperti itu gitu loh. Jadi saya pikir ya apalagi PAN ya, rekan-rekan PAN paham banget ya, kayak Pak Saleh Daulay ini tahu banget itu ruangan-ruangan di Rumah Kartanegara. Karena apa, sudah 3 pemilu beliau ngantornya itu di Rumah Kartanegara. Jadi karakter Pak Prabowo pun tentu beliau sudah sangat paham. Nggak akan mungkin Pak Prabowo itu nantinya Gerindra sentris misalnya. Dan contoh waktu misalnya kemarin pemilu
Pak Prabowo tuh hampir nggak pernah lagi pakai seragam putih krem ya, putih seragam Partai Gerindra ya, dan lebih banyak hadir di acara kampanye akbar partai-partai koalisi, seperti kayak yang di Bandung kalau nggak salah, itu kan acaranya Pak Salidola ya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api itu. Bahkan hampir nggak ada acara besar di atas 50.000 ya, yang di acara Gerindra ya, yang dihadiri oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo banyak hadir di acara PAN, Partai Demokrat, Partai Golkar, ya partai-partai yang lainnya yang sebagai inisiator utamanya. Inilah bentuk kebersamaan. Dan Pak Prabowo tuh nggak ada istilah Gerindra sentris lagi ketika beliau sudah menjadi pemimpin negara. Nah ini dia. Prinsip kepemimpinan itu beliau paham banget ketika beliau nanti menjadi pemimpin negara. Nggak ada ego kelompoknya dikedepankan, ego keluarganya, ego pertemanannya nggak akan ada. Mungkin itu Mbak, saya mohon izin Mbak ya, saya ada rapat di Komisi 3. Oke, baik. Terima kasih Mas Habibur Rahman sudah bergabung bersama kami. Nah, kita melanjutkan lagi Mas Umam dan juga Bang Saleh Daulay. Ini kan tadi Mas Umam, bagaimana sebenarnya komposisi yang ideal soal menteri dari partai politik dan juga menteri dari kalangan profesional pastinya. Kalau kita melihat apakah dengan adanya ini ada potensi-potensi gejolak di internal koalisi, Anda melihatnya bagaimana? Iya, Mbak Adisti, biasanya yang sering terjadi dalam konteks pengambilan keputusan politik terkait dengan komposisi kabinet, seringkali representasi kekuatan politik itu berada di angka sekitar marginnya 50%. Kemudian dari kalangan profesional itu sekitar 50%. Sehingga kemudian komposisi yang paling moderat adalah 50-50. Meskipun di saat yang sama, yang representasi partai politik 50% itu tidak menjadi kaplingan total dari partai-partai pengusung yang selama ini ada dalam koalisi inti. Tetapi juga tetap dibuka ruang bagi masuknya politik akomodasi, terutama dari partai-partai politik yang berada di luar koalisi. Dan berarti masih ada peluang dong Mas Umam, ada peluang kemudian partai yang di luar koalisi ini juga akan menempatkan kafling-kafling itu? Sangat terbuka. Apalagi kalau misal tadi kita jelaskan ya, bahwa dalam konteks Pilpres 2024 ini praktis tidak ada total effect yang memadai. Sehingga kemudian kalau misal kemudian diakumulasikan kekuatan dari partai-partai politik di kubu 02, itu akumulasi yang berada di Senayan praktis ada di angka sekitar 42-45%. Dan angka itu tentu masih cukup terbatas dalam konteks upaya untuk penguasaan secara politik dan juga upaya menjaga stabilitas di parlemen. Kalau misal kita merujuk kepada apa yang terjadi di pemerintahan awal Presiden SBY, kemudian Presiden Jokowi, praktis pemerintah baru dalam fase transisi itu membutuhkan sedikitnya 60% koalisi di parlemen, atau yang paling cukup moderat adalah 70%. Bahkan kalau Pak Jokowi belakangan sangat ekstrim, 80%, bahkan lebih sekarang 90%. Artinya bahwa dalam konteks ini tentu partai-partai pengusung akan diprioritaskan, tetapi di saat yang sama bahwa politik akomodasi dari partai-partai lain di luar koalisi akan tetap dibuka ruang itu dengan baik. Meskipun di saat yang sama yang dari kalangan profesional itu tetap mereka yang mendapatkan dukungan, mendapatkan approval dari kekuatan-kekuatan politik juga. Maka di level inilah yang akan kemudian nanti dikompromikan, dinegosiasikan, sehingga kemudian mencapai satu titik keseimbangan baru dalam konteks kekuasaan yang cukup stabil ke depan. Anda melihat mungkin di luar partai koalisi ini, misalkan PDI Perjuangan atau kemudian PKB atau P3 juga akan menempati posisi menteri di pemerintahan Prabowo Gibran? Ya, semua akan bergantung pada proses negosiasi saat ini, dan tampaknya negosiasi di bawah meja sedang terjadi. Karena bagaimanapun juga menurut informasi spekulatif yang saya terima, upaya-upaya komunikasi politik terus terjadi meskipun di atas permukaan saat ini seolah sedang mencoba menyiapkan materi gugatan dan lain sebagainya. Karena sekali lagi Mbak Adisti, partai-partai kelas menengah, apalagi kelas bawah secara elektoral, itu praktis mereka tidak akan siap
berhadap-hadapan dengan kekuasaan. Mereka juga tidak dididik untuk siap-siap berpuasa terlalu lama dari kekuasaan. Risikonya cukup besar bagi mereka, bukan hanya dari sisi aliran logistik, tetapi juga bagaimana menyangkut dalam tanda kutip keselamatan dan juga stabilitas internal partai-partai politik mereka. Maka besar kemungkinan negosiasi dan kompromi akan terus dilakukan secara intensif dari sekarang sampai nanti penetapan capres-capres terpilih, sampai nanti pada Oktober 2024 tanggal 20 ketika presiden dilantik oleh MPR. Disitulah kemudian ruang negosiasi yang sebenarnya terbuka masih sangat lebar, dan besar kemungkinan kalau menurut informasi per hari ini partai-partai seperti P3 misalnya, kemudian Nasdem tampaknya, kemudian barangkali PKB dan PKS sekalipun barangkali juga membuka ruang negosiasi. Saya tidak berkeyakinan kalau misalnya tadi Bang Saleh menyampaikan argumen misalnya bahwa PAN termasuk yang sangat istiqomah mendampingi Pak Prabowo, barangkali argumen yang serupa akan digunakan oleh PKS bahwa mereka pernah ikut berdarah-darah dalam konteks penyuksesan Pak Prabowo di 2 pilpres sebelumnya meskipun gagal pada waktu itu. Nah, situasi ini yang tampaknya masih sangat cair, Mbak Disti, tetapi sekali lagi saya juga berkeyakinan bahwa kontrak-kontrak politik tampaknya sudah dilakukan oleh ketua-ketua umum partai sebelumnya, sehingga kemudian apa yang dilakukan oleh Pak Ketua Umum Golkar, Pak Erlangga kemarin, statement itu tampaknya adalah upaya untuk merecall kembali kontrak politik lama yang barangkali dijadikan sebagai media kompromi yang baru untuk mendapatkan potensi-potensi jatah yang jauh lebih besar dari yang diekspektasikan sebelumnya. Semuanya masih cair, ruang negosiasi masih terbuka. Kita akan tunggu bagaimana nanti dinamikanya seperti apa. Yang pasti soal posisi menteri itu adalah hak dari prerogatif dari presiden. Terima kasih Bung Saleh Daulay dari Ketua DPP Partai Amanat Nasional, dan juga ada pakar politik dari Indo Strategik, ada Mas Ahmad Khairul Umam, telah berbagi perspektifnya bersama kami. Dan sebelumnya ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Mas Habibur Rahman. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu. Masih Mbak Disti. Saudara, informasi lain yang juga akan hadir di Sapa Indonesia Pagi. Banjir merendam 5 kecamatan di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Ketinggian air mencapai 1 meter yang mengakibatkan aktivitas warga lumpuh. Informasinya hadir sesaat lagi.